Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dengan NIM 2306039 dari kelas MIK 1B. Di video kali ini Nisa akan menjelaskan sedikit materi tentang fitur-fitur aplikasi perangkat lunak di Fashion-Cast. Nah, kali ini Nisa menggunakan aplikasi Mlet Indonesia. Ayo langsung saja saksikan video kali ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mlet Indonesia. Pertama, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada simbol login yang seperti kunci, maka kita dapat login terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi Mlet tersebut. Nah, di sini kita dapat masukkan nama pengguna dan password kita untuk masuk ke aplikasi Mlet Indonesia ini. Nah, seperti pada halaman ini yang sudah tertera nama kita pada halaman ini yang bagi punya akun. Nah, sebelum itu Nisa akan menjelaskan apa saja yang ada fitur-fitur pada aplikasi ini. Pertama ada menu, kedua ada pasien, yang ketiga ada IGD, yang keempat ada rawat jalan, yang kelima ada rawat inap, anjungan, serta lain-lainnya. Di aplikasi ini ada fitur-fitur lainnya yang terdapat pada halaman menu. Halaman menu ini kita klik. Nah, seperti ini. Ada dashboard, ada fitur master data, WA gateway, apoteker Ralan, dokter Ralan, IGD, dokter IGD, laboratorium, radiologi, ICD 910 request, rawat inap, apotek ranap, pendaftaran pasien, dokter ranap, kasir rawat inap, ada operasi, anjungan, API, JKN mobil, ada FCLM request, keuangan, manajemen, presentasi, rawat jalan, medical, profile, orten, veronia, kasir rawat jalan, kepegawaian, farmasi, modul-modul pengguna, serta pengaturan. Nah, inilah fitur-fitur lainnya yang ada pada aplikasi Mlet Indonesia. Nah, sebelum itu Nisa akan menjelaskan pada aplikasi ini. Jika kita belum ada data sebagai pengguna, kita dapat mengklik pengguna untuk menambah data kita. Pada pengelolaan pengguna, ini berfungsi untuk bagi kita yang belum punya data. Nah, pada halaman ini kita dapat mengklik tambah baru untuk mengubah data kita. Disinilah kita menambah data kita dalam pengelolaan pengguna. Ini bagi orang yang belum punya akun pengguna. Di pengguna baru ini kita dapat mengisi nama lengkap, deskripsi, email, kunci, role, serta capability dan akses. Pada role kita dapat mengisi sebagai admin. Setelah kita menambah data pengguna kita yang baru, kita dapat menambah di halaman kepegawaian. Nah, di sini ada terdapat data pegawaian dan tambah data pegawai. Di data pegawai ini halamannya contohnya seperti ini. Ada nama-nama data kita yang telah kita tambah di tambah pegawai. Nah, di sini kita langsung saja tambah data pengguna kita di tambah data pegawai. Nah, di sini kita dapat mengisi semua data-data kita. Nah, pada halaman inilah jika kita telah mengisi pengguna dan menambah ke bagian kepegawaian. Di sini sudah tertera nama kita. Nah, sebelum kita mengisi data di pendaftaran pasien, kita
kita dapat mengisi terlebih dahulu pada master data. Contohnya seperti mengisi master data dokter, petugas, poliklinik, bangsal, kamar, data barang, perawatan jalan, perawatan rawat inap, perawatan laboratorium, perawatan radiologi, bahasa, cacat fisik, suku bangsa, perusahaan pasien, penanggung jawab, golongan barang, industri farmasi, jenis barang, kategori barang, kategori penyakit, kategori perawatan, kategori kode satuan, master aturan pakai, master berkas digital, spesialis, bank, bidang, departemen, emergency index, jabatan, jenjang jabatan, kelompok jabatan, pendidikan, risiko kerja, status wajib pajak, metode racik, serta ruang. Oke, di master data ini kita harus mengisi semua data-datanya sebelum mengisi data pendaftaran di pasien. Nah, setelah kita mengisi semua master data, kita dapat melakukan pendaftaran pasien. Nah, kita dapat mengklik fitur pasien ini. Seperti inilah halamannya. Pada pendaftaran pasien ini, kita dapat menginput data identitas pada pasien. Nah, di sini kita menginput data identitas pasien yang terdapat nomor rekam medis, tanggal pendaftarannya, nama, jenis kelamin, penjamin, tanggal lahir, nomor kartu, nomor KTP, alamat, telepon, serta email dari pasien. Setelah menginput data pasien, maka datanya seperti ini. Setelah melakukan pendaftaran pasien, maka saya akan menjelaskan pasien dirawat jalan. Nah, halamannya seperti ini, akan ada tanggal, jam, pasien, klinik, dokter, penjamin, nomor rawat, nomor registrasi, nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, serta telepon. Nah, di halaman ini kita dapat mengisi semua data-datanya. Contohnya pada di poliklinik, kita dapat mengisi di poli mana pasien akan dirawat. Nah, pada nomor rawat jalan ini akan terisi secara otomatis jika nama pasiennya sudah ditemukan. Lalu nomor registrasinya akan terisi secara otomatis. Ini contoh untuk mengisi rawat jalan. Di sini kita dapat mengisi pasiennya terlebih dahulu dan akan keluar nomor rekam medisnya. Contohnya pada halaman ini ada nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, serta status pasien tersebut. Nah, dan ini contoh data rawat jalan yang telah disimpan. Nah, di sini kita dapat melihat semua data-data dari rawat jalan seperti elektronik rekam medisnya. Nah, di elektronik rekam medis ini yang terisi riwayat perawatan. Ada data riwayat perawatan pasien. Nah, ini contoh, ini surat dari data riwayatnya. Di sini kita juga dapat mencetak data riwayat dari pasien. Selanjutnya kita juga dapat melihat SOP dan pemeriksaan. Pada SOP dan pemeriksaan ini yang akan diisi oleh dokter yang terdapat pada pengelolaannya, yaitu tanggal, jam, ID rawat, nomor rekam medis, nama pasien. Nah, di SOP ini ada kategorinya, yaitu subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Ini akan diisi oleh dokter. Keluhan dari dokter, tindakannya, apa tindakan pemeriksaannya, serta rencana apa yang akan dilanjutkan untuk pasien tersebut. Nah, selanjutnya ada layanan dan tindakan. Nah,
jenis tindakannya apa, dan biaya. Di sini kita dapat mengisi datanya. Nah, selanjutnya ada berkas digital. Di sini kita dapat memilih berkas digital. Nah, dalam berkas digital ada tertera tanggal dirawat, nomor rekam medis, nama pasien, serta kategori berkas. Dan di sini kita dapat memilih pilihan berkas pasien. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat status rawat dari pasien. Nah, dalam status rawat pasien terdapat ada berkas dikirim, berkas diterima, belum diperiksa, sudah diperiksa, batal periksa, pasien dirujuk, meninggal, dirawat, pulang paksa. Jika pasien belum diperiksa, maka kita dapat menceklis belum diperiksa. Jika pasien sudah diperiksa, maka kita menceklis sudah diperiksa. Nah, untuk pasien dirujuk, maka kita dapat menceklis pasien dirujuk. Nah, bedanya seperti ini. Jika pasien dirujuk akan ada tanda warna merah di status periksanya dirujuk. Nah, jika status pasiennya sudah diperiksa, maka kita dapat menceklis sudah diperiksa. Nah, bedanya jika sudah diperiksa akan ditandai nama pasiennya akan berwarna hijau, dan untuk pasien yang belum diperiksa maka namanya belum ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya kita dapat melihat status lanjut dari pasien. Apakah pasien dimasukkan dalam kamar inap? Jika kamar inap, kita akan lanjut nanti dijelaskan di rawat inap. Nah, di sini ada juga surat-surat, yaitu surat kontrol, surat rujukan, surat keterangan sehat, dan surat keterangan sakit. Untuk surat rujukan, halamannya akan seperti ini. Nah, di sini ada surat rujukan. Kita dapat mengisi nomor dan kepada yang terhormat rekan sejawatnya dan tempat, dan selanjutnya akan diisi dengan anamnesia, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjang, diagnosisnya, terapi, alasan dirujuk, serta ada tanda tangan dari adminnya. Nah, inilah surat keterangan rujukan untuk pasien. Selanjutnya, pasien dirawat inap. Nah, dirawat inap lebih kurang sama dengan rawat jalan. Bedanya hanya cuman dirawat inap ada kamar serta diagnosa masuk atau diagnosa awal. Nah, di sini kita dapat mengisi data-datanya seperti tanggal masuk, jam, serta pencarian pasien, kamar, dan dokter, lama rawatnya, serta penjamin, dan nomor rekam medis, nama pasien, nomor rawat, serta diagnosa masuk. Nah, ini contoh jika telah disimpan data di rawat inap. Nah, di rawat inap ini ada juga tambahan nama dokter untuk pasien, bisa lebih dari satu, dan disinilah perbedaan antara rawat jalan dan rawat inap. Selanjutnya, di rawat inap kita dapat melihat surat elektronik rekam medisnya. Sama dengan rawat jalan, seperti ini ada riwayat perawatannya yang berisi data riwayat perawatan pasien, dan kita juga dapat melihat SOP dan pemeriksaan untuk rawat inap. Lebih kurangnya sama persis dengan rawat jalan, hanya perbedaannya cuma pemeriksaan. Ada di rawat inap ada pemeriksaan tensi, suhu, nadi, RRR, tinggi, berat, kesadaran, SpO2, dan alergi, serta SOP lainnya seperti subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Dan ada juga perbedaan antara rawat inap dan rawat jalan. Di rawat inap ada pemilihan ICD-9 dan 10. Di ICD-10 ini digunakan untuk pencarian penyakit yang dialami oleh pasien, dan untuk
Dan untuk ICD-9 yaitu tindakan untuk pasien. Nah, contoh datanya seperti ini. Yang terlampir ICD-9 dan ICD-10 serta rincian riwayatnya. Selanjutnya kita juga dapat melihat layanan dan obat. Nah, di sini ada data yang harus kita isi, tanggal, jam, ID rawat, tindakan, obat atau resep, serta nomor rekam medis, nama pasien, jenis tindakan layanannya, dan serta biaya. Dan inilah contoh rincian tindakan serta permintaan resepnya. Nah, selanjutnya pasien di IGD. Lebih kurangnya sama persis dengan rawat inap dan rawat jalan. Nah, di IGD ini pengisiannya ada tanggal, pasien, dokter, penjamin, nomor rawat IGD-nya, nomor registrasi, serta nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, dan status. Dan untuk contoh data yang telah disimpannya akan seperti ini. Di sini juga ada nomor antrian. Nomor antriannya seperti ini. Nah, di IGD ini kita juga bisa melihat elektronik rekam medisnya seperti rawat inap dan rawat jalan. Nah, contohnya halamannya seperti ini. Ada data riwayat perawatan pasiennya. Dan selanjutnya kita dapat melihat SOP dan pemeriksaan. Lebih kurang sama persis dengan rawat inap. Nah, di sini ada tanggal, jam, ID rawat, nomor rekam medis, nama pasien, serta SOP, subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Nah, di IGD ini ada juga tertera dengan ICD 10 dan 9. Nah, untuk ICD 9 dan 10 sama pemilihannya dengan dirawat inap. Dengan ICD 10 untuk kode penyakit untuk pasien, serta pada ICD 9 untuk tindakan pasien. Dan di IGD ini kita juga dapat lihat status lanjut dari pasien. Apakah pasien dimasukkan dalam kamar inap? Jika iya, kita klik OK. Setelah itu, pada status selanjutnya akan menjadi run. Dan kita juga dapat melihat status rawatnya. Jika pasien sudah diperiksa, kita maka menceklis sudah diperiksa. Nah, setelah sudah diperiksa maka ditandai dengan berwarna hijau, sama persis dengan rawat inap dan rawat jalan. Nah, selanjutnya pada pembayaran. Jika melakukan perawatan rawat jalan, maka kita bisa membayarnya di kasir rawat jalan. Dan jika melakukan perawatan di rawat inap, maka kita melakukan pembayarannya di kasir rawat inap. Nah, untuk pembayarannya seperti ini. Yang terdapat nomor faktur, tanggal, ID rawat, tindakan, laboratorium, jam, tambahan biaya, obatan, serta nama layanan, dan nomor rekam medis, nama pasien, jenis tindakan layanan, serta biayanya. Dan ini contoh rincian untuk pembayaran. Nah, di bawah ini ada juga jumlah tagihannya berapa, potongan jumlah harus bayar, serta jumlah bayar dan kembalian uang pasien. Nah, di sini juga ada cara bayar pasien secara tunai dan secara kurang bayar dan belum bayar. Nah, disinilah semua pasien yang telah melakukan perawatan bisa membayarnya di kasir rawat inap atau di rawat jalan. Nah, yang terakhir inilah contoh pasien yang sudah bayar. Maka status bayarnya, jika sudah bayar maka ditandai dengan sudah bayar. Jika belum bayar maka ditulis dengan belum bayar. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang fitur-fitur aplikasi perangkat lunak pada aplikasi mLab Indonesia.
Indonesia. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.